Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma pembagian. Nah, sebelumnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalkan ada A sama dengan 17 dan B sama dengan 5, maka hasil bagi 17 dibagi 5 itu sama dengan 3/2/5, atau bisa kita tulis 17/5 itu sama dengan 3 ditambah 2/5. Nah, jika kita kalikan kedua ruas dengan 5, maka kita peroleh 17 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya adalah misalkan A sama dengan 21 dan B sama dengan 4. Hasil bagi 21 dibagi 4 itu sama dengan 5 1/4. 21/4 itu berarti sama dengan 5 ditambah 1/4. Nah, jika kita kalikan kedua ruas dengan 4, maka kita peroleh 21 sama dengan 5 kali 4 ditambah 1. Nah, 17 dan 21 ini disebut yang dibagi. Nah, karena posisinya mereka yang dibagi. Selanjutnya pembaginya adalah 5 dan 4. B itu merupakan pembagi. Nah, mana yang merupakan hasil bagi? Yang merupakan hasil bagi di sini adalah 3, dan yang merupakan hasil bagi di sini adalah 5. Lalu sisanya yang mana? Sisanya adalah ini, 2 dan 1. Ini merupakan sisa. Jadi apa yang dimaksud algoritma pembagian? Berikut ini adalah definisi algoritma pembagian. Jadi jika kita punya A dan B, dengan A dan B itu bilangan bulat, serta B itu lebih dari 0, maka terdapat tepat satu bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan QB ditambah R, untuk R itu antara 0 dan B. Nah, pada persamaan A sama dengan QB ditambah R, dengan R itu antara 0 dan B, Q itu disebut hasil bagi. Sementara R itu disebut sisa bagi. Sementara B itu disebut pembagi, dan A itu disebut yang dibagi. Nah, jadi perhatikan istilah-istilah berikut ini ya. Jadi A itu yang dibagi, Q itu yang merupakan hasil bagi, R itu adalah sisa, B itu adalah pembagi. Nah, selain itu perlu diingat bahwa B ini di sini lebih dari 0 dan R itu antara 0 dan B gitu. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Jadi misalkan 18 dibagi 7, maka diperoleh hasil baginya adalah 2, sisanya adalah 4. Karena kan 2 kali 7 itu 14, untuk menjadi 18 maka perlu ditambah 4. Nah, kemudian 59 dibagi 4. Nah, maka kita peroleh hasil baginya berapa? 59 kalau dibagi 4 itu adalah 14, sekian kan? Nah, sisanya adalah 3. Dengan demikian bisa ditulis 59 sama dengan 14 kali 4 ditambah 3. Nah, ini kan baru kita bicara yang positif. Bagaimana jika yang dibagi itu bernilai negatif? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh di bawah ini. Pada contoh di bawah ini yang dibagi merupakan bilangan negatif, yaitu negatif 46 dibagi 6. Negatif 46 ini bisa kita tulis sebagai penjumlahan negatif 42 ditambah negatif 4. Negatif 42 merupakan perkalian dari negatif 7 dan 6. Maka negatif 46 bisa kita tulis negatif 7 kali 6 ditambah negatif 4. Sehingga hasil baginya ini merupakan 7. Dan sisanya adalah negatif 4. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan definisi algoritma pembagian, di mana syaratnya sisa baginya itu harus antara 0 sampai dengan pembaginya, atau dengan kata lain, S ini atau sisanya tidak boleh negatif dan harus kurang dari pembaginya, yaitu 6.
Oleh karena itu, berdasarkan algoritma pembagian, maka negatif 46 ini bisa kita tulis dengan cara yang lain, yaitu negatif 46 itu sama dengan negatif 48 ditambah 2. Dengan negatif 48 ini sama dengan negatif 8 kali 6. Maka negatif 46 bisa kita tulis sebagai penjumlahan negatif 8 kali 6 ditambah 2. Nah, kalau sisanya 2, tentunya ini sudah memenuhi algoritma pembagian, karena sisanya harus antara 0 dan 6. Dengan demikian, diperoleh hasil baginya itu bukan negatif 7, tapi negatif 8, dan sisa baginya adalah 2. Contoh yang lainnya adalah negatif 96 dibagi 5. Nah, berdasarkan algoritma pembagian, maka kita peroleh negatif 96 itu kan bisa kita tulis sebagai negatif 100 ditambah 4. Sementara 100 itu adalah hasil kali dari negatif 20 kali 5. Dengan demikian, negatif 96 itu bisa kita tulis sebagai negatif 20 kali 5 ditambah 4. Dengan demikian, hasil baginya adalah negatif 20 dan sisanya adalah 4. Jadi di dalam matematika itu ada yang namanya korolari. Sebelumnya di dalam algoritma pembagian itu ada syarat bahwa B itu harus lebih dari 0. Nah, ada versi yang lebih umum dari algoritma pembagian, yaitu dengan mengganti syarat tersebut, yaitu syarat B lebih dari 0 dengan B tidak sama dengan 0, seperti yang tertuang dalam korolari berikut ini. Jadi jika ada A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, dengan B ini tidak sama dengan 0, maka terdapat tepat satu bilangan bulat Q dan tepat satu bilangan bulat R, sedemikian sehingga A itu sama dengan QB ditambah R. Nah, tentunya dengan R ini antara 0 sampai dengan nilai mutlak B. Nah, jadi maksudnya bagaimana ya korolari ini? Perhatikan ilustrasi mengenai korolari berikut ini. Nah, jadi misalkan B itu kurang dari 0. Kalau tadi kan kita berbicara B-nya itu lebih dari 0. Sekarang kalau B-nya itu kurang dari 0, misalkan kita ambil B-nya itu adalah negatif 7, lalu ada yang dibagi itu adalah 2, negatif 6, 47, dan negatif 33. Maka 2 itu bisa kita tulis sebagai hasil kali antara 0 dan negatif 7 ditambah 2. Ya kan? Karena ingat sisa I-nya itu harus antara 0 sampai dengan nilai mutlak B. Nilai mutlak B adalah 7. Artinya sisanya harus antara 0 dan 7. Sementara yang negatif 6 itu kan sama dengan 1 dikali negatif 7 ditambah 1. Ini juga sama dengan sebelumnya. 1 itu kan oke ya, masih oke karena di antara 0 dan 7. Bagaimana dengan 47? 47 itu sama dengan negatif 6 kali negatif 7 ditambah 5. Nah, ini juga masih oke ya, karena negatif 6 dikali negatif 7 itu sama dengan 42 ditambah 5. 5 itu masih antara 0 dan 7. Selanjutnya adalah negatif 39. Itu bisa kita tulis sebagai penjumlahan 6 kali negatif 7 ditambah 3. Ini juga masih oke ya, karena 3 ini masih antara 0 dan 7. Begitu maksud dari korolari tersebut. Nah, itu adalah sekilas mengenai algoritma pembagian. Untuk contoh lebih lanjutnya, bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.